Halo? Ya. Assalamualaikum Bang Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang Haji ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Bang Haji ini ada kabar mengejutkan nih sebagai sahabat Kak Fitri nih. Nah ini lagi rame pembicaraan di masyarakat terkait penembakan misterius di kantornya Kak Fitri tanggal 24 Ya. November kemarin. Nah gimana Bang Haji menyikapinya sebagai sahabat nih? Merasa geram gak sih adanya teror seperti ini? Iya. Ya tentunya saya pertama turut prihatin atas kejadian yang menimpa kepada saudara saya, kakak saya, bestie saya, Kak Fitri Salhuteru. Tentunya kejadian ini menjadi perhatian banyak orang, khususnya ya saya pribadi sebagai adik, sebagai sahabat. Melihat fenomena kasus ini jujur sangat mengejutkan bagi saya. Di satu sisi adanya perseteruan dengan orang yang cukup dekat, dengan sahabat kita juga yang tadinya dekat, adik daripada Kak Fitri sendiri. Ditambah lagi adanya kejadian penembakan misterius ini entah, saya bingung juga. Apakah ini ada korelasinya atau tidak, kita tidak tahu. Tapi patut praduga tak bersalah kan, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya konteksnya tidak mau membahas menyoal itu terlebih dahulu. Tapi saya lebih kepada mengutamakan menyoal kasus atau perilaku yang dilakukan oleh Niki itu sendiri, oleh NM. Sikap dan narasi-narasi yang disampaikan di media sosial menurut saya itu sangat-sangat tidak sehat buat saya. Sangat tidak pantas ya dipertontonkan kepada khalayak. Karena bagaimanapun Kak Fitri saya tahu betul banyak sekali kebaikan dan jasa yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah termasuk kami yang selama ini membantu beliau selama di Banten. Itu tiada lain tiada bukan atas dasar permintaan dan permohonan daripada Kak Fitri itu sendiri. Tentunya dari awal pertemuan kami ya kami dikenalkan oleh Kak Fitri sendiri, dan yang memohon kepada kami ya Kak Fitri. Kami sangat menyayangkan sekali dengan narasi-narasi atau opini-opini yang disampaikan di media sosial oleh NM. Satu hal yang menjadi yang harus dicatat oleh Niki, bahwa saya ingin berpesan bahwa ingat bahwa manusia itu yang harus diingat oleh diri kita adalah bukan hanya keburukan orang saja. Tapi ingat, kebaikan orang itu harus kita ingat. Karena bagaimanapun kebaikan orang itulah tentunya yang bisa membuat kita itu bisa hidup tenang. Kalau kita selalu memikirkan keburukan orang, kejelekan orang, itu justru membuat hidup kita tidak tenang gitu. Maka kalau saya bisa katakan kalau orang selalu ingin membicarakan kesalahan orang, kekurangan orang, saya bisa pastikan orang itu sakit. Tapi kalau orang yang sehat itu adalah orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang. Itu orang yang sehat, orang yang normal gitu. Tapi kalau keburukan yang selalu dia bahas, kejelekan yang selalu dia bahas, yang selalu dia pikirkan, saya kira itu tidak sehat. Dan yang kedua adalah saya meminta secara pribadi, ya mungkin sebagai mantan teman atau sebagai mantan saudara atau bagaimana terserah Anda menganggap saya minta Anda stop untuk membicarakan soal Kak Fitri, menjelek-jelekan soal Kak Fitri, ya, berstatement yang macam-macam tentang Kak Fitri. Saya minta dengan segala hormat untuk hentikan itu semua. Jangan, karena apa? Kalau Kak Fitri sampai terus-menerus ditindas, difitnah, dijelek-jelekan seperti itu, saya pastikan saya tidak akan pernah diam. Saya tidak akan diam, karena bagi saya Kak Fitri adalah kakak saya, keluarga saya yang sudah banyak membantu saya. Dari hidup saya terpuruk, ketika saya membela kamu, membela Niki, saya diputus ya oleh perusahaan, ya kan?
saya dipecat oleh perusahaan, saya juga dipecat dalam satu wadah organisasi, ya kan? Dan yang membantu semua itu adalah Kak Fitri ketika saya terpuruk. Jadi bagi saya Kak Fitri adalah malaikat tak bersayap yang mampu membantu saya betul-betul luar biasa. Jadi maka jangan sampai terjadi apa-apa dengan Kak Fitri. Saya lagi menunggu kepastian daripada penyidik menyoal tragedi penembakan misterius itu. Saya tidak mau berprasangka buruk atau berburuk sangka kepada siapa pelakunya, tapi saya menghormati proses hukum sampai di mana proses hukum ini bisa betul-betul menemukan dan ada titik terang siapa pelaku yang sebenarnya. Saya berharap polisi di sini, saya berharap untuk segera menangkap para pelaku itu. Saya tidak mau menuduh siapapun, saya menghormati proses hukum. Tapi ingat, kalau sampai itu terjadi bahwa ada korelasinya dengan kamu atau dengan NM dan lainnya, saya mungkin orang yang pertama yang akan mengejar. Saya nggak akan diam, karena saya akan full support sistem buat Kak Fitri. Itu karena saya juga udah siapkan orang juga untuk jaga Kak Fitri, untuk jaga di rumahnya Kak Fitri. Seperti halnya dulu saya jaga rumah NM, itu orang-orang saya jaga. Nah, seperti ya hari ini juga sama akan saya lakukan hal yang sama kepada Kak Fitri. Dan saya berharap sekali lagi stop dan hentikan ya keributan ini, perselisihan ini. Kalian kalau sudah saling tidak suka, stop sudah. Silakan jalani hidup masing-masing. Temukan kebahagiaan masing-masing. Kamu sudah menemukan tambatan hati kamu, sudah hentikan, kamu nikmati hidup kamu. Kamu berbicara bahwa kamu banyak uang, banyak harta, segala macam, kamu nikmati saja. Tidak perlu open, tidak perlu peduli sama urusan orang. Kak Fitri mau miskin, mau kaya, ya itu urusan Kak Fitri. Tapi saya bisa pastikan, Kak Fitri bukan orang susah, bukan orang miskin, tapi dia orang yang cukup kaya raya dan cukup kaya hati. Dia sudah banyak mensupport saya, dia banyak sekali mensupport saya, membantu saya, membiayai saya. Usaha-usaha saya yang sekarang melejit, berjalan, sukses, itu berkat campur tangan beliau dan support yang luar biasa dari beliau. Baik itu secara finansial, ya, pemikiran luar biasa beliau support buat saya. Bagi saya itulah yang kaya. Ya, yang kaya itu yang begitu, bukan yang cuman janji saja. Jadi kalau orang yang cuma hanya sekedar janji akan kasih ini, akan kasih itu gitu kan. Nah, itu orang yang miskin gitu. Jadi kalau orang tidak perlu harus janji tapi dia bisa memberikan, membantu orang banyak, itu orang yang kaya. Orang yang banyak duitnya, orang yang memang sukses, itu orang yang sukses yang begitu. Jadi kalau hanya sekedar janji ya, ngomong omon-omon doang, itu justru orang yang susah gitu buat saya. Tapi Kak Fitri sendiri pernah cerita apa sih Bang ke Bang Haji sendiri nih? Artinya adanya penembakan misterius ini berawal dari apa sih yang menjadi pokok permasalahan? Mungkin ada dugaan juga dari Kak Fitri. Saya sempat nanya sama Kak Fitri, Kak, saya bilang, Kakak ini banyak musuh atau bagaimana? Punya musuh atau bagaimana? Nggak ada katanya, Kakak nggak pernah bermusuhan dengan siapapun. Cuman kebetulan Kakak ada keributan sama NM, katanya NM nyerang Kakak terus katanya. Entah kenapa Kakak juga bingung katanya kan. Saya bilang, Kakak ada salah apa sama Niki? Ya Kakak nggak tahu salah apa Kakak. Kakak salah apa katanya? Itu Niki nyerang masalah apa? Kak Fitri miskin lah segala macam. Aduh. Terus masalah uang segala macam. Ini saya yang tahu. Nik, gua kasih tahu ya, kalau lo mau hitung-hitungan sama gua. Mau hitung-hitungan ayo sama gua. Duit itu buat apa gua tahu. Kak Fitri ngeluarin duit berapa ratus juta untuk ngurusin lu, gua yang tahu.